Warta jemaat pagi hari ini bahwa telah berpulang ke rumah Bapa di surga Ibu Susi Gabler pada hari Kamis tanggal 18 Mei dan akan dimakamkan di makam Kristiani Meteseh. 18 Juni. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita masuki ibadah kita pada hari ini, kami persilakan untuk ambil saat teduh atau saat hening sejenak. Kami undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 10 bait yang pertama dan yang kedua, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kami persilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk menyesali dosa kita, seraya berharap pengampunan-Nya. Mari kita akui dosa kita di dalam doa kita secara pribadi. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu Bapa untuk mengakui setiap dosa dan kesalahan kami. Kiranya ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita pujikan ungkapan penyesalan kita dengan memujikan PKJ 37 bait yang pertama, Bila Ku Renung Dosaku. Ya
Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, maka Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan. Sebagaimana berita anugerah yang tercantum dalam Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari Bapak Ibu kita ungkapkan syukur kita atas berita anugerah yang baru saja kita terima dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 376 bait yang pertama, ikut Dikau saja Tuhan. Bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang menghampiri tatamu ya Tuhan, menaikkan puji syukur akan kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam kami menapaki hari-hari kami di minggu yang lalu. Di pagi ini Tuhan kami datang untuk bersimpuh di hadapan-Mu, untuk mendengar sapaan-Mu. Hamba-Mu yang terbatas yang Tuhan pakai sebagai alat di tangan Tuhan, urapilah dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga yang disampaikan hanyalah kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita bersama-sama renungkan pada pagi ini terambil dari Matius 10 ayat 24 sampai yang ke-39. Nanti dibantu dengan Roma 6 ayat 1 sampai 11. Namun yang akan kita baca yaitu Matius 10 ayat 24 sampai 39 yang demikian. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu.
Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan seorang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah hari ini yaitu komitmen hidup dalam Kristus. Komitmen hidup dalam Kristus. Di dalam kehidupan bersama pasti ada sebuah komitmen bersama. Nah, komitmen bersama ini dipegang bersama-sama untuk saling menguatkan, untuk saling menopang, dan saling berbagi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar ungkapan hidup adalah perjuangan. Hidup adalah perjuangan. Kalau ungkapan itu juga berlaku buat kita, sesungguhnya kita juga sadar bahwa hidup tidak mudah, bahwa hidup banyak rintangan, tantangan, dan juga hambatan. Dan semua rintangan, tantangan, dan hambatan harus dihadapi, tidak cukup dihindari. Berarti butuh komitmen untuk menghadapi itu semua. Tanpa komitmen kita akan kalah. Nah, karena hidup adalah perjuangan, maka sebenarnya kita ini adalah seorang pejuang. Seorang pejuang. Sebagai seorang pejuang pasti punya komitmen hidup, tidak akan mundur, tidak akan menyerah. Dengan komitmen pantang mundur, dengan komitmen tidak ingin menyerah, nah ini tentu suatu kekuatan buat kita semua dalam menjalani hidup. Nah, demikian juga kalau di dalam medan peperangan ada ungkapan, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup dijajah. Dari ungkapan ini ada sebuah kerinduan untuk hidup merdeka. Tidak ingin hidup terbelenggu, tidak ingin hidup dijajah. Dan kita semua juga tahu bagaimana Tuhan menghargai kita, umat kepunyaannya yang telah dipilihnya itu untuk hidup merdeka.
hidup nyaman. Sehingga bagaimana bangsa Israel di Mesir itu dibebaskan melalui hambanya Musa untuk pergi ke tanah Kanaan. Tuhan memimpin pembebasan itu. Tuhan ingin memerdekakan bangsa Israel dari perbudakan. Demikian juga kita juga sadari bahwa bangsa kita juga sudah merdeka. Ini juga atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Namun bagaimana mengisi kemerdekaan ternyata juga tidak mudah. Juga banyak sekali rintangan, hambatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita secara pribadi? Bukankah kita juga telah dimerdekakan dari dosa? Kita telah dimerdekakan dari dosa. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita dimerdekakan oleh Tuhan dengan pengorbanannya, dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Tuhan memerdekakan kita karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya, justru saat kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa dikasih Tuhan, belas kasih-Nya dinyatakan. Nah, di dalam Roma 6 ayat 1b, lalu ini biasanya untuk tendensi bahwa justru Tuhan mengasihi orang berdosa. Lalu ada pertanyaan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Pertanyaannya mungkin seperti pertanyaan kanak-kanak. Anak-anak kalau minta menangis, kalau dengan menangis lalu dikasih, maka dengan cara itulah anak-anak terus. Kalau minta tidak dikasih, nangis. Ya, dengan menangis itu lalu dikasih. Apakah kita juga minta dikasihani Tuhan, terus hidup di dalam dosa karena kita berdosa lalu dikasihani Tuhan? Jawab Rasul Paulus, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bukankah kita sekali-kali kita telah mati bagi dosa? Karena kita sudah dimerdekakan, sudah ditebus, maka kita harus punya komitmen. Inilah komitmennya dari Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita harus sedemikian menjalani hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Memang tidak mudah. Kita menerima perutusan yang
kita dengar memang tidak mudah. Di dalam Matius 10 ayat yang sebelum kita baca, ayat 16, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Bayangkan, Tuhan tahu betul siapa kita. Domba yang lemah, yang terbatas, yang kurang cekatan, yang diperhadapkan dengan serigala-serigala buas. Tantangan yang tidak enteng, tidak mudah. Namun bacaan kita ayat yang ke-28. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh jiwa, tetapi yang tidak berkuasa, kami ulang, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Tantangan hidup ya berat, tidak mudah. Banyak persoalan yang harus kita hadapi di dalam dunia. Bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Tapi Tuhan katakan, janganlah kamu takut. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Lalu penggambarannya kepada burung pipit. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor duit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Coba, sekarang orang berburu malas untuk berburu burung pipit karena terlalu kecil, digoreng ya tidak ada dagingnya. Kalau waktu saya kecil mungkin ya pakai pelintengan itu, cari burung pipit. Burung pipit yang kecil, yang tidak mungkin bagi kita tidak ada artinya, tapi di sana dinyatakan tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Artinya burung kecil yang sangat bagi kita tidak berarti, tetapi di mata Tuhan juga berarti. Ya juga dilindungi, matinya pun atas kehendaknya. Terlebih kita manusia umat kepunyaannya. Sehingga diingatkan, sebab itu janganlah kamu takut. Ayat 31. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Walaupun kamu domba yang lemah di tengah serigala, kamu jangan takut. Kamu sangat berarti. Kamu lebih berharga. Bahwa kita tetap di dalam rawatan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena kita adalah kepunyaannya yang telah dipilih sejak semulanya untuk menjadi miliknya, ditebus dengan darah yang mahal. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga selalu katakan, di tengah-tengah pandemi ini kita tidak perlu takut. Tentu harus saya katakan dalam tanda petik.
Sebab kalau tidak, saya katakan dalam tanda petik, nanti bisa disalah mengerti arti tidak takut ini. Lalu menjadi, wah Pak Saeno ngajak ngawur, Pak Saeno ki merasa hebat, sombong dan sebagainya. Bukan itu. Artinya tidak perlu takut. Tidak lalu menjadikan kita itu cemas, khawatir. Buka pintu saja takut, buka jendela saja takut. Nah, kalau di dalam diri kita itu sudah cemas yang berlebihan, lalu stres yang berlebihan, malah kita akan mudah kena penyakit. Terlebih kalau ada virus corona, akan mudah masuk menyerangnya. Sehingga kita tidak perlu takut, itu kita sudah pede lagi. Seperti pejuang di medan laga harus berani tahu bahwa di depan ada musuh yang mungkin perlengkapan senjatanya luar biasa. Kalau kita juga ingat para pahlawan kita, dia hanya berjuang dengan bambu runcing, sedangkan mereka dengan senjata perang. Modalnya apa? Jangan takut. Jangan takut. Itu adalah kekuatan. Kekuatan. Dan kekuatan dari keyakinan itu menguatkan imun kita, ketahanan tubuh kita menjadi kuat. Kalau imun kita itu sudah kuat, ini kata dokter juga loh, bahwa semua virus itu akan mental. Kalau dalam tubuh kita itu imun, pertahanan dalam tubuh kita itu kuat, virus corona pun tidak akan bisa menyerang. Kalau kuat, maka harus kita perkuat imun kita dengan keyakinan. Maka mari Bapak Ibu, di dalam jalani kehidupan di tengah-tengah pandemi ini, memang kita tidak takut dalam arti lalu cemas khawatir akan virus corona yang ganas ini, yang sungguh-sungguh ya bangsa kita, pemerintah menjadi harus kalang kabut, segala program harus berubah dan sebagainya. Tetapi kita harus terus tetap menjalani hidup, walaupun tetap harus mengacu arahan pemerintah, yaitu dengan protokol kesehatan. Kita jalani tertib. Kalau kita sudah beriman, yakin, lalu hidup dengan tertib, ya tadi kita itu lebih dari burung pipit. Kita dipelihara oleh Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, mengakui apa? Mengakui keberadaan Tuhan, otoritas Tuhan. Nah, ini kadang-kadang kita memang percaya kepada Tuhan, tapi ada kalanya kita tidak mengakui otoritas Tuhan, bahwa Tuhan itu berkuasa, bahwa Tuhan itu luar biasa, bisa menolong kita, bahwa dalam kondisi kritis pun Tuhan bisa. Tapi ada kalanya kita sudah dilemahkan, opo yo iso. Sering terjadi seperti itu. Maka kalau kita mengakui Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita, maka dalam menjalani hidup ini kita tidak takut. Nah, diingatkan juga, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya.
Inilah yang menjadikan kita tidak takut, tidak khawatir. Kalau kita sudah menjalani hidup seperti yang dikehendaki Tuhan, kita punya komitmen, aku melakukan kehendak Bapakku karena aku telah ditebus dengan darah yang mahal. Hidupku bukan untuk aku lagi, melainkan Tuhan. Maka kita tidak akan khawatir akan kehidupan kita. Nah, untuk itu mari di masa sulit ini kita memang berteguh komitmen hidup dalam Kristus. Komitmen hidup dalam Kristus. Yang pertama bahwa kita adalah pejuang. Terus berjuang. Pantang mundur. Karena kita berharga di mata Tuhan. Kita pasti akan dimampukan oleh Tuhan untuk mengatasi setiap persoalan. Yang kedua, bahwa kita hidup merdeka. Kita telah dimerdekakan oleh Tuhan. Marilah kita menikmati persekutuan dengan Tuhan, sehingga menjalani kehidupan ini nyaman, tidak khawatir. Karena Tuhan itu mengasihi kita. Yang ketiga, tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Karena hidup bersama dengan Tuhan, pertolongan Tuhan pasti akan nyata. Kita tidak takut terhadap apapun yang akan terjadi. Karena burung pipit yang kecil saja diperhatikannya, terlebih kita lebih berharga daripada burung-burung itu. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita hidup berkomitmen hidup di dalam Tuhan. Amin. Mari kita masuk saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syukur dan doa syafaat. Kami datang menghampiri tahta-Mu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur bahwa kami sadari kami adalah manusia yang lemah dan terbatas bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Kami sadari bahwa dalam menjalani hidup tidak mudah. Banyak sekali tantangan, rintangan, hambatan. Hanya karena kasih-Mu Tuhan yang menguatkan kami, yang menolong kami. Karena kami sangat berarti di mata Tuhan. Sehingga Engkau kasih. Di saat kami berdosa, Tuhan mengampuni, mengentaskan kami. Sungguh kami bersyukur sehingga dalam menjalani hidup kami hanya bersandar kepada-Mu, bahkan di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami yakin bahwa Tuhan akan terus melindungi kami karena kami berarti di mata Tuhan. Untuk itu pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk anak-anak kami, mereka yang menerima hasil kenaikan kelas walaupun dengan corona ini ya Tuhan, mereka mungkin tidak maksimal, namun itu berkat penyertaan-Mu. Dan anak-anak kami yang dinyatakan lulus dan akan mencari pendidikan yang lebih tinggi, kami juga mohon pimpinan-Mu. Tuhan, berikan yang terbaik untuk anak-anak kami. Demikian juga anak-anak kami yang mencari pekerjaan dan pendamping hidup, kami juga mohon berkat Tuhan. Tunjukkanlah yang terbaik untuk anak-anak kami, biarkan anak-anak kami merasakan akan kasih setia-Mu. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit. Kami mohon berkat pertolongan-Mu, penyertaan-Mu,
Tuhan, kami mohon berkat untuk Ibu Sri Sutartini. Kami mohon berkat untuk Ibu Sri Suyastin. Demikian juga untuk Ibu Agus Wibowo, Bapak Subi Hartono, demikian juga Ibu Sutrisno. Kami mohon berkat yang datangnya dari Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, sehingga saudara-saudara kami ini boleh merasakan pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Demikian juga keluarga yang merawat, kiranya juga Tuhan berkati, Tuhan beri kesabaran, Tuhan beri hikmat, sehingga boleh senantiasa kasih Tuhan nyata dalam kehidupan mereka di dalam merawat saudara-saudara kami yang sakit ini. Demikian juga untuk para orang tua kami yang sudah usia lanjut. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk kesehatan, untuk kedamaian, sehingga para orang tua kami ini di masa tuanya boleh merasakan bahwa Allah melindunginya. Secara keseluruhan kami berdoa untuk Ibu Siti Hati Sanjaya, untuk Mbah Sami, demikian juga Mbah Slamet, demikian juga Bapak Barimbing, demikian juga Ibu Sri Mulyo Gundani, Ibu Jem Emma Kroma, Bapak Satimin, dan Bapak Binsar. Berkatilah para orang tua kami ini Tuhan. Biarlah boleh senantiasa merasakan kasih setia-Mu, sehingga menyandarkan hidup dan kehidupannya di dalam rengkuan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk keluarga Hamonangan Siombing. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, penghiburan-Mu untuk keluarga Hamonangan Siombing. Engkau telah memanggil hamba-Mu Ibu Susi Hamonangan untuk kembali ke pangkuan. Engkau memberi yang terbaik. Untuk itu keluarga yang ditinggalkan Engkau berkati, Bapak Hamonangan beserta dengan anak-anak, menantu dan cucu, kiranya Tuhan berkati. Demikian juga kami berdoa untuk majelis gereja. Kiranya di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu, kami mohon hikmat-Mu, sehingga di dalam kami mengelola jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami benar-benar bisa menggarapnya dengan serius. Apa yang harus kami lakukan, kami mohon petunjuk dari-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Yang selama ini kami mencoba mengadakan pelayanan online, kiranya juga Tuhan berkati, terlebih tim multimedia, kiranya juga Tuhan beri hikmat. Saudara kami Roni, saudara Rotua, dan saudara Dia, kiranya Engkau berkati ya Tuhan, sehingga mampu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan berjalan lancar. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin kami, Bapak Presiden, beserta dengan para pembantunya, para menteri yang ada, gubernur, bupati, camat, lurah, bahkan sampai perangkat di dusun. Engkau berkati Tuhan, sehingga di dalam menata, di dalam mensikapi pandemi ini, setiap kebijakan-kebijakan yang diambil benar-benar untuk kebaikan bersama demi masyarakat Indonesia. Demikian juga pemanfaatan dana yang sedemikian banyak, kiranya juga Tuhan beri hikmat, sehingga benar-benar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jauhkanlah dari tindak korupsi, jauhkanlah dari penyalahgunaan, sehingga segera pulih kembali, normal kembali. Kalau hari-hari ini kami boleh menjalani dengan istilah new normal, kiranya juga Tuhan berkati upaya kami, sehingga apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa Surgawi, sebetulnya masih banyak yang tidak kami mohon kepadamu. Karena keterbatasan kami tidak mampu mengaturkan satu persatu. Sempurnakanlah doa kami yang kami mintanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk mengucap syukur atas berkat yang diberikan Tuhan pada kita dengan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebagai dasar kita memberikan persembahan terambil dari Mazmur 96 ayatnya yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sebagai pengujian pengiring diambil dari PKJ 145 bait yang pertama. Kantong persembahan bisa langsung beredar. Mari kita pujikan sama-sama, aku melangkah ke rumah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita bawa persembahan ini dalam doa. Bapa yang dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih Engkau telah sertai di mana setiap pekerjaan kami, setiap usaha kami telah Engkau berkati, Engkau pimpin kami dalam setiap pekerjaan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kalau pada pagi hari ini kami boleh memberikan sedikit dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan hingga berguna bagi pelayanan-Mu Tuhan, terlebih melalui GKJ Puja ini Bapa. Dan kami yang mengelola kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan dalam setiap penggunaannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat masih tetap berdiri, mari kita perbarui iman percaya kita dengan mengucap pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara
dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Berkumandang suara dari seberang.